lagi bareng aku Owi di Owi Sharing Moment. Jadi di sini Owi mau sharing sedikit terkait pekerjaan. Lebih spesifiknya adalah kenapa sih lamaran kita seringkali ditolak oleh HRD ketika melamar pekerjaan. Intermezzo sedikit ya teman-teman. Jadi kemarin setelah wisuda S1, Owi langsung mencoba mendaftarkan diri sebagai salah satu staff di beberapa perusahaan, dan banyak banget ya, nggak cuma online tapi juga mengirim berkas, dan pernah ikut satu job fair di Surabaya dimana IO-nya adalah IO nasional. Sebelumnya telah melaksanakan job fair di Medan, Jakarta, Bandung, juga Semarang, lalu terakhir adalah Surabaya. Dari beberapa berkas yang Owi kirim, alhamdulillahnya masih ada nih yang mau nerima Owi sebagai salah satu staff hingga tahap wawancara, bahkan diterima. Cuman Owi pikir-pikir lagi dan akhirnya Owi jatuh cinta pada pekerjaan Owi sekarang, dimana sebagai staff salah satu organisasi konservasi terbesar di Indonesia, bahkan ranahnya udah internasional, jadi di negara manapun udah ada. Tapi yang namanya mendaftar pekerjaan itu kan ada dua hal, diterima atau ditolak gitu. Jadi di antara keduanya itu kan lebih banyak ditolaknya ya, dari 30 lowongan malah keterima cuma 5. Bahkan akhirnya mengambil satu, ya iyalah satu ya, nggak mungkin kerja nyabang-nyabang gitu kan. Nah, tentang ditolak ini nih, pasti kan ada alasan nih HRD menolak berkas aku, bahkan mungkin berkasnya teman-teman yang udah lebih dari 30 mungkin ya. 30 tuh Owi kemarin gitu kan. Nah, kenapa sih HRD itu menolak gitu? Dan apa sih yang dilihat oleh HRD ketika menerima berkas lamaran kita? Oke, alasan pertama sih kalau aku lihat dari CV ya, karena menurut pendapat aku pribadi, ketika berkas pelamar itu datang, yang dicek duluan adalah CV, dimana semuanya memuat identitas pribadi kita. CV kita tuh kurang menarik, jadi mungkin HRD bisa aja menolak. Itu kan ada dua kemungkinan lagi, diterima atau ditolak. Nah, terkait CV ini ya, aku mau ngasih tips sih ke teman-teman semua ya. Kalau bisa bikin CV dengan desain yang eye-catching gitu. Eye-catching jadi sekali ngeliat CV itu udah oh gitu, dan nggak mungkin sih ya HRD mau bacain CV kalian satu-satu. Pasti dilihat beberapa poin yang berbobot atau berkualitas. Balik lagi ke berbobot nih. Jadi berbobot itu adalah isi dari CV-nya tersebut, berkualitas atau enggak, pengalamannya, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, komunitas, apakah dia pernah memimpin, menjadi seorang sekretaris atau bendahara, itu pasti adalah hal yang penting dilihat oleh HRD gitu. Selain itu, selain desain ya, desain eye-catching, terus pengalaman atau hal yang berkualitas dalam CV. Yang ketiga sih foto. Foto itu mempengaruhi ya. Jadi usahakan naruh foto di CV itu yang apa ya, paling bagus ya. Paling bagus tapi bukan selfie. Pas foto boleh, atau full body, atau menurut aku sih apapun itu tapi sopan gitu ya. Teman-teman tahu sendiri ya, udah melamar pekerjaan pasti udah dewasa gitu kan. Itu untuk foto. Dan yang terakhir adalah kertas. Jadi kemarin aku daftar itu nggak pakai kertas fotokopian, nggak pakai HVS, jadi art paper agak tebal, dan pas nyetak berwarna itu nggak pecah teman-teman. Jadi lebih ada gimana ya, kualitasnya aja gitu dari kertasnya. Dan meskipun pada akhirnya kalau ditolak dibuang atau nggak digunakan atau jadi apapun, seenggaknya ketika mendaftar kita udah terkesan niat nih, kelihatan niat. Bandingin nih pakai kertas bagus sama pakai kertas fotokopian yang warnanya cuma hitam putih, pastikan jadi bahan pertimbangan ya buat HRD ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah buatlah CV yang menarik dari desainnya, dan isinya harus berkualitas gitu teman-teman. Kedua, nggak jauh-jauh dari CV, yang dilihat HRD adalah pengalaman yang ada di CV. Ketika kamu nggak punya pengalaman, maka berhati-hatilah. Berhati-hati kenapa? Yang mendaftar di perusahaan itu nggak cuma kamu, nggak cuma satu, pasti ada banyak orang lain. Dan ketika mereka punya pengalaman lebih bagus daripada pengalamanmu, hati-hati. Ada kemungkinan besar kamu akan digeser dan ditolak gitu kan. Jadi setelah CV kan ada interview. Kemungkinannya ketika kamu nggak punya pengalaman, kamu bisa bergeser
keluar dari jalur interview lalu ditolak. Jadi maksimalkan di CV kamu itu ada pengalamannya, entah pengalaman organisasi, komunitas. Kalau seminar ya, jangan deh, kecuali kalau di seminar itu kamu jadi salah satu seseorang yang penting, entah koordinator, sekretaris, bendahara, sisi yang lainnya itu termasuk hal yang penting. Tapi kalau cuma peserta, aku rasa HRD tahu kalau semua orang itu pernah ikut seminar gitu. 3 nih, nggak jauh-jauh dari nggak punya pengalaman yang jadi bahan pertimbangan oleh HRD ya teman-teman. Ketiga ini adalah kamu nggak punya relasi. Ketika kamu nggak punya relasi, dan misalnya kamu bekerja di kantor atau perusahaan bisnis penjualan atau yang lainnya, nama kamu bisa jadi tercoreng. Kenapa ya? Ya karena ketika perusahaan ingin mengembangkan bisnis, ia butuh relasi. Dan ketika relasimu bagus, kantor tahu kamu ikut kegiatan ini, dan relasimu dari kegiatan tersebut, misalnya kegiatan nasional, internasional, kamu bakal bisa banget jadi anak emasnya kantor. Kenapa? Karena relasi kamu dipertahankan gitu. Jadi misalnya kantor punya bisnis nih, bisnis jilbab nih, dan relasi kamu ternyata pernah ikut seminar muslimah, kamu jadi koordinator. Jadi kamu engage kan sama peserta di kegiatan itu. Jadi kantor tahu, wah anak nih bisa banget nih relasinya ini, bisa nih memasarkan produk jilbab kita ke anggota yang pernah ikut seminarnya dia. Pasti kan masih punya relasi yang benar-benar erat banget gitu teman-teman. Jadi relasi itu penting banget. Dan saran aku ya, ketika teman-teman ikut organisasi atau komunitas atau kegiatan seminar yang lainnya, perbanyak relasi, perkuat relasi, karena relasi ini yang akan menolong aku, kamu, dan kita di pekerjaan atau minimal ketika melamar pekerjaan teman-teman. 4 adalah skill. Jadi ketika teman-teman melamar pekerjaan, yang dicari duluan sih CV ya. Yang dicari berikutnya adalah skill. Jadi ketika teman-teman punya skill yang baik dari pengalaman dan organisasi itu, teman-teman akan lebih mudah juga diterima di pekerjaan. Misalnya nih, dari soft skill aja, ketika teman-teman melamar sebagai public relation, skill apa sih kira-kira yang dicari oleh HRD? Teman-teman tahu kan apa itu? Benar, public speaking. Jadi ketika teman-teman mendaftar public relation, pasti yang dicari adalah public speaking teman-teman. Public speaking teman-teman bagus atau enggak? Bisa nge-HO enggak? HO itu handling orang ya. sorry ini Indonesia Inggris, handling orang, handling object, handling object. Jadi bisa nggak sih ketika udah ditolak terus tiba-tiba pak ini gini. Nah gitu. Jadi emang benar-benar skillnya dibutuhin. Sama nih ketika teman-teman mendaftar sebagai konten kreator di bidang video nih, tapi teman-teman malah nggak punya skill di bidang video editor. Jadi kan HRD mikir lagi nih, loh mau daftar jadi video editor, konten kreator di bidang video kok nggak bisa ngedit video, kok malah bisanya public speaking. Ya sebenarnya public speaking perlu ya, diperlukan oleh semua, tapi kan kurang ngeh banget, kurang klik banget kalau buat di konten kreator bukan video editor gitu. Terus kemudian ada lagi nih, kalau misalnya daftar jadi guru tapi sebelumnya belum punya pengalaman mengajar atau skill mengajar, kan emang benar-benar harus dipikirin dan dipertimbangkan lagi. Dan itu tuh bisa jadi nanti ketika nggak sesuai skill akan jadi kesalahan yang fatal gitu loh teman-teman. Jadi ya skill ini penting banget. Mungkin teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah bahkan harus banget mempertajam dan memperkuat skill. Harus ada satu skill yang emang itu membuat atau menambah nilai jual teman-teman gitu. Yang kelima atau terakhir ya teman-teman, gak banyak-banyak aja ya, mungkin ini bisa bermanfaat. Yang terakhir adalah gak melengkapi syarat pendukung gitu. Misalnya nih, syarat pendukung kan emang gak cuman CV doang, pasti ada KTP, terus ada pas foto, ada juga sertifikat, ada portofolio untuk yang biasa desain. Nah ketika semua itu diminta oleh
perusahaan tapi teman-teman nggak mengirim lengkap, otomatis itu bakal dicoret, bukan dicoret sih, paling nggak masuk proses gitu kan. Jadi awal-awal mesti dinilai dari lengkap nggak sih ini. Misalnya nih teman-teman mau mendaftar sebagai guru bahasa Inggris di salah satu lembaga pengajar dan dibutuhkan sertifikat TOEFL nih, tapi teman-teman nggak mengirim sertifikat TOEFL, itu termasuk salah satu hal yang dibilang tidak melengkapi syarat pendukung. Jadi kalau misalnya teman-teman lamar pekerjaan ya, harus diperhatikan banget syarat pendukungnya apa gitu. Itu aja teman-teman, alasan kenapa sih CV kita sering ditolak ketika melamar pekerjaan. Dan mungkin setelah lihat video ini teman-teman jadi menambah informasi dan wawasan ya, dan juga bisa memperbaiki berkas lamarannya agar diterima di perusahaan yang diinginkan. Kita review dari pertama apa aja hal yang biasa dipertimbangkan oleh HRD ketika berkas pelamar datang. Yang pertama adalah CV. Jadi buat teman-teman harus siapkan CV yang menarik, baik desainnya dan isinya, kualitas isinya. Yang kedua pengalaman, tambahkan pengalaman teman-teman yang benar-benar berbobot atau berkualitas, atau lebih pas lagi ketika teman-teman melamar pekerjaan, pengalaman ini sesuai dengan divisi atau lowongan yang akan teman-teman lamar gitu. Yang ketiga relasi. Relasi ini sangat penting banget, di mana perusahaan atau HRD yang akan mewawancarai atau menerima kalian sebagai staff melihat bahwa kalian itu punya relasi yang baik atau enggak demi keberlangsungan perusahaan yang teman-teman tuju. Yang keempat, punya skill yang jelas. Skill yang jelas itu ya apa ya, ketika teman-teman mau mendaftar sekolah di bagian desain ya, teman-teman punya skill desain, nggak malah belok-belok nih skillnya. Multi talent bisa, multi talent boleh banget, tapi harus fokus. Nggak semua orang multi talent itu bisa multi fokus gitu. Dan yang terakhir adalah melengkapi berkas. Jadi teman-teman yang mau daftar pekerjaan, benar-benar berkasnya dibaca dulu, dicermati baik-baik sesuai kriteria atau enggak, punya atau enggak berkasnya, jangan cuman iseng-iseng. Kenapa jangan iseng-iseng? Yang pertama, kalian itu bikin capek diri kalian sendiri, harus bikin surat lagi, ngeprint CV lagi. Kedua itu kalian juga keluar uang buat nyetak, terus mengirim berkas itu juga pakai uang. Dan ketiga, kalian bikin capek HRD gitu kan, bikin capek HRD, udah nggak lengkap berkasnya malah tetap dikirim. Dan satu lagi nih hal penting, lihat tanggal lowongan itu dibuka. Jadi jangan pede banget ngirim ketika lowongan itu udah ditutup, karena otomatis ditolak. Kenapa? Karena bisa jadi posisi yang kalian inginkan itu sudah diisi orang lain. Oke, jadi itu aja 5 pertimbangan HRD, atau kenapa sih 5 alasan kenapa sih lamaran kita sering banget ditolak gitu teman-teman. Jadi semoga setelah ini kalian nonton ini, kalian bisa memperbaiki lamaran kalian semua teman-teman. Terima kasih.